Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tsani wa Thalathun, hadis 32. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala tulliqat khalati, telah dicerai bibi saya, fa aradat an tajudda nakhlaha, maka dia ingin untuk memanen pohon kurmanya. Fa zajaruha rajulun an takhruj, maka dilarang oleh seorang laki-laki bahwa dia keluar. Fa atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, bal juddi nakhlaki, bahkan silahkan kamu panen pohon-pohon kurmamu. Fa innaki, di situ tertulis fa innaka, salah ya, fa innaki, karena sesungguhnya engkau, asa anta saddaqi, barangkali kamu bisa bersedekah, atau taf'ali ma'rufan, atau kamu bisa berbuat kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang wanita di dalam masa iddah. Dan masa iddah ada dua macam. Yang pertama masa iddah karena ditinggal mati oleh suami. Yang kedua adalah masa iddah karena dicerai oleh suami. Nah, yang dibahas dalam hadis ini adalah masa iddah yang dicerai oleh suami. Bolehkah orang yang sedang di masa iddah dia itu keluar dari rumahnya? Maka di sini hadis menunjukkan bahwasanya dia boleh untuk keluar dari rumahnya apabila ada sebab, yaitu hajat untuk keperluan dunia. Juddi nakhlaki, dia boleh untuk memanen pohon-pohon kurma dia. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika masa iddah, maka dia boleh juga untuk keluar apabila ada hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat agama. Hajat dunia seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu panen kurma, atau kalau di Indonesia misalnya beli sayuran di pasar atau di warung, ya tidak ada masalah. Atau untuk hajat agama, yaitu misalnya hadir dalam pengajian, atau juga untuk salat jamaah di masjid. Meskipun wanita lebih bagus salat di rumah daripada dia salat di masjid nih, tapi tidak ada masalah karena memang itu termasuk suatu hajat agama, yang menghadiri pengajian dan sebagainya. Sebagian orang menganggap bahwa wanita yang sedang masa iddah ditinggal mati suami tidak boleh keluar rumah sama sekali karena memahami salah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, umkufi fi baitiki, tinggallah kamu wahai orang yang ditinggal mati oleh suami, fi baitiki, di dalam rumahmu, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai habisnya masa iddah. Memang ini perintah supaya dia berada di rumah, tapi bukan berarti total tidak boleh keluar sama sekali. Karena itulah para ulama mengatakan diperbolehkan keluar untuk hajat-hajatnya, meskipun masih dalam masa iddah, masih dalam masa berkabung ini. Yang penting tidak berdandan, karena orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus melakukan ihdad, yaitu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan itu adalah definisinya berkabung itu meninggalkan berhias, meninggalkan berdandan. Maka kata-kata umkufi, tinggallah di rumah, ini bukan berarti sama sekali total tidak boleh keluar rumah ya. Karena kalau dipahami seperti itu nanti kita akan salah juga dalam menafsirkan ayat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 33. Waqirna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kamu di rumah. Qirna atau qarna, dua qiraah ya. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah di rumah. Apakah berarti tidak boleh keluar sama sekali? Tidak ya. Jadi tetap boleh keluar apabila ada hajat-hajatnya. Karena itu jangan salah paham terhadap masalah ini. Perempuan dalam masa iddah boleh keluar apabila ada hajat yang menyebabkan dia hendak keluar. Adapun untuk rekreasi dan sebagainya itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaki asa an tasaddaqi, menunjukkan bahwa orang yang sudah mendapatkan rezeki maka dihasung dia untuk bersedekah.
kamu akan panen pohon kurmamu, kamu bisa bersedekah. Nah, ini secara tidak langsung Nabi menyuruh dia sedekahlah, ya, meskipun kalimatnya tidak secara langsung menyuruh, tapi ini satu isyarat dari Nabi SAW. Kalau dapat rezeki maka jangan dihabiskan semuanya, sebagiannya untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Hadis berikutnya, hadis 33, al-haditsu tsalits wa tsalasun an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati, tentang wanita yang dicerai salasan, sudah yang ketiga. Dicerai 3 kali maksudnya sudah yang ketiga kalinya. Maka laisa laha sukna, perempuan ini tidak mendapatkan tempat tinggal pada rumah suaminya, wala nafaqatun, tidak pula mendapatkan nafkah dari suaminya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah dicerai sampai 3 kali, maka dia sudah tidak berhak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah dari mantan suaminya. Meskipun masih dalam masa iddah, ya, tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena cerainya sudah bain, yaitu sudah putus. Nah, perlu diketahui bahwa cerai itu ada 2 macam. Ada cerai yang raj'i, ada cerai yang bain. Raj'i itu maksudnya masih bisa rujuk kepada istri tanpa ada akad nikah baru lagi. Cukup mengucapkan dengan kata-kata, saya rujuk pada kamu. Nah, maka ini namanya talak raj'i. Kemudian talak bain adalah talak yang sudah putus. Kalau sudah putus, maka kalau mau rujuk lagi kepada istri boleh, tapi harus ada akad baru. Dan talak bain ini juga ada 2 macam lagi. Ada bain sughra sama bain kubra. Putus kecil sama putus besar. Kalau putus kecil itu adalah ketika cerainya baru yang ke-1 atau yang kedua, kemudian masa iddahnya sudah habis. Nah, ketika masa iddahnya sudah habis, inilah yang disebut bain sughra, putus kecil. Mau rujuk boleh enggak? Boleh, tapi harus akad lagi baru, mahar lagi baru, kasih mahar lagi. Yang kedua adalah bain kubro, yaitu putus besar, yaitu kalau sudah cerai yang ketiga kali. Maka ini putus besar seperti ini, tidak boleh rujuk kepada istri, kecuali harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, istri ini sudah dinikahi oleh orang lain. Ini syarat pertama. Syarat kedua, istri ini sudah dikumpuli oleh suami yang kedua tadi. Nah, kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, kemudian suami kedua mencerai istri tersebut, nah baru boleh suami pertamanya untuk rujuk. Nah, maka ringkasnya, cerai ada 2 macam, ada yang raj'i, ada yang bain. Yang raj'i inilah yang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suami. Adapun yang bain, baik itu bain sughra maupun bain kubra, ini tidak berhak untuk mendapatkan nafkah atau tempat tinggal dari suami. Maka jangan salah paham terhadap ayat Quran yang mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Pada surah At-Talaq ayat 6, berilah tempat tinggal kepada mereka, yaitu wanita-wanita yang dicerai, di tempat yang kalian tinggal, min wujdikum, sesuai kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Jangan disalahpahami, oh ini berarti setiap yang dicerai berhak mendapatkan tempat tinggal. Enggak. Yang berhak mendapatkan tempat tinggal hanyalah wanita yang dicerai, yang cerainya cerai raj'i tadi. Adapun yang bain maupun bain sughra maupun kubra, ini sudah tidak mendapatkan tempat tinggal lagi. Kenapa? Karena kalau masih raj'i, itu dia masih statusnya masih sebagai istrinya. Sehingga hubungan intim juga nggak ada masalah. Kalau hubungan intim terjadilah di situ rujuk, ya, maka rujuk itu ada 2 macam caranya. Boleh dengan kata-kata saya rujuk pada kamu, boleh juga dengan perbuatan, yaitu hubungan intim dengan istri yang sudah dia katakan saya cerai kamu tadi. Maka ini berarti sudah rujuk dengan sebab hubungan intimnya. Adapun yang sudah bain, sudah putus, sudah bukan istrinya lagi. Sentuhan tidak boleh, memandang tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa Fatimah binti Qais, perawi hadis ini adalah Fatimah binti Qais yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yang disuruh oleh Nabi untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Masih ingat ya, dia adalah seorang wanita Quraisyah, sangat cantik jelita, sementara dinikahkan oleh Nabi dengan Usamah bin Zaid yang merupakan mantan budak maula, dan dia kulitnya sangat hitam legam, seperti orang negro begitu.
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.